Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Supartoyo, berasal dari Desa Pojok Kecamatan Sambung, Kabupaten Blora. Profesi saat ini saya adalah sebagai peternak ayam. Tetapi di beberapa tahun terakhir saya menekuni bidang pertanian, yaitu menanam melon di dalam greenhouse bambu. Bidang peternakan dan pertanian saya rasa dapat bersinergi dengan baik karena limbah atau kotoran dari ayam ini bisa saya gunakan untuk media menanam melon. Dua bidang ini memerlukan suatu ketekunan, ketelitian, dan fokus karena sama-sama memelihara barang hidup. Bidang pertanian saya rasa peluang untuk kebutuhan dari masyarakat itu lebih besar. Melon adalah buah yang sudah memasyarakat. Jadi banyak di daerah saya, terutama mungkin di pasar, toko buah itu pasti ada melon, dan masyarakat sudah tidak asing lagi dengan melon. Terutama untuk melon yang saya tanam ini kan melon premium. Jadi mungkin ada alternatif lain selain melon yang ada di lokal di pasar ini. Saya menanam melon ini baru sekitar 15 bulanan, Mas. Jadi sebelumnya dari peternak, dan sekarang masih peternak juga, tapi saya kembangkan di nanam melon ini. Tantangan yang saya hadapi selama menanam melon ini selama 15 bulan ya, awal-awal ini, pertama kondisi tanah. Kondisi tanah ini di daerah saya tidak memungkinkan untuk saya tanami melon, karena kalau basah itu mesti mek ya istilahnya, kalau kering itu pasti keras, jadi kurang cocok untuk itu. Makanya saya menanam di dalam media polybag. Yang kedua, keterbatasan air. Tetapi dengan yang saya lakukan ini, kebutuhan air saya bisa ukur kebutuhannya berapa besar. Terus yang ketiga yang tidak kalah besar menjadi kendala adalah cuaca atau suhu. Di daerah saya ini masih terlalu panas untuk perkembangan melon, tapi dengan berbagai mungkin inovasi bisa diatasi. Melon yang saya tanam selama ini adalah melon yang dari produksi PT Tunas Agro. Itu antara lain Nyukinanti, Kirani, Ceria, Adinda, dan beberapa produk yang lain. Yang menjadi keunggulannya adalah melon ini dari tingkat kemanisan, Mas. Jadi yang saya tanam ini pasti lebih manis dengan break antara 14 sampai 16. Dari beberapa jenis melon yang saya tanam, ada yang teksturnya juicy atau empuk itu, terus ada yang teksturnya crispy, tapi rata-rata semuanya ya manis. Pupuk yang saya pakai adalah pupuk yang bisa kita dapat di toko-toko pertanian sekitar kita. Contohnya NPK, KNO3 merah, KNO3 putih, dan ada pupuk dari Tunas Agro, yaitu terutama Gromate sama Amino X. Dengan pemakaian pupuk-pupuk yang kita dapat di sekitar, dengan di toko pertanian, NPK, KNO3 merah, KNO3 putih, itu hasilnya tidak kalah dengan pupuk-pupuk yang khusus untuk melon di hidroponik. Contohnya untuk Abimik, itu biayanya saya yakin lebih di bawahnya itulah. Tahap-tahap penanaman melon yang saya lakukan itu mulai dari biji. Biji itu nanti disemaikan di dalam lotre. Itu selama kurang lebih 10 hari atau setelah tumbuh daun sejati. Setelah tumbuh daun sejati ini saya pindah di dalam polybag yang sudah berisi media campuran antara tanah, pupuk kandang, sama arang sekam. Dengan perbandingan pupuk kandang tanahnya 2, pupuk kandangnya 1, dan arang sekamnya 2. Setelah pindah di dalam polybag itu kita harus ada perawatan, mulai dari melilitkan batangnya sampai nanti yang kedua polinasi. Polinasi itu adalah perkawinan penyerbukan buatan yang harus dibantuan dari tenaga dari kita, karena di dalam greenhouse bambu ini kan nggak ada angin, nggak ada serangga ya, jadi harus kita bantu untuk penyerbukan. Polinasi
melon ini saya buahkan di daun ke-9, 10, 11. Jadi dipolinasi 3 bunga dari daun 9, 10, 11. Dari 3 ini nanti kita pilih salah satu buah yang akan kita pelihara dengan ciri-ciri lebih simetris, dilonjong. Setelah buah-buah terbentuk, akan kita pilih satu buah yang akan kita pelihara sampai akhir. Mungkin sebesar telur lah, bisa kita hilangkan 2 buah yang hasil penyerbukan itu. Pruning saya lakukan dengan menghilangkan, memotong bakal-bakal buah yang tidak kita kembangkan. Jadi mulai sebelum bakal buah, jadi di bawah daun ke-9 itu sudah saya hilangkan, dan setelah ditentukan buah yang harus kita besarkan, itu semua bakal buah di atas buah yang saya pilih itu saya potong, saya hilangkan semua, sehingga nutrisi dari tanaman ini akan fokus ke pembesaran buah. Melon ini rata-rata saya panen di umur sekitar 65 sampai 70. Di umur 60 itu saya biasanya daun-daun di bawah buah itu saya hilangkan. Bibit yang saya tanam di greenhouse ini adalah melon-melon hasil dari budidaya PT Tunas Agro. Melon dari Tunas Agro adalah melon-melon yang berkualitas premium. Jadi melon ini tidak kalah dengan melon-melon dari luar negeri. Dengan mengembangkan ini, maka kita tidak perlu untuk menikmati melon itu harus mendatangkan melon dari luar negeri atau impor melon, karena melon-melon produksi dalam negeri yang dikembangkan Tunas Agro adalah melon-melon yang sudah berkualitas premium. Komponen-komponen penting di dalam menanam melon ini adalah satu, mungkin di dalam greenhouse. Greenhouse yang saya pakai adalah greenhouse bambu dengan kos biaya yang saya keluarkan relatif lebih kecil. Yang kedua, itu plastik ultraviolet. Plastik ultraviolet ini yang saya pakai adalah produksi yang dipasarkan oleh Tunas Agro dengan berbagai keunggulan. Satu, UV ini dibuat dari 100% biji plastik sehingga lebih kuat dan lebih lentur. Yang kedua, sinar matahari yang masuk melewati UV ini disebarkan luas merata ke area di dalam greenhouse. Keuntungan selanjutnya adalah UV cap bel ini mempunyai keistimewaan, yaitu mengandung antibakteri yang menyebabkan lumut tidak bisa berkembang atau tumbuh di dalam plastik UV ini. Cuaca di sini panas, Mas. Jadi salah satu upaya untuk mengurangi panas adalah saya memakai UV cap bel, di mana UV cap bel ini dapat mencegah panas yang ekstrim. Jadi kalau siang ini panasnya diserap di UV cap bel ini, kalau malam dalam kondisi ekstrim yang dingin, panas itu dapat disebarkan ke seluruh ruangan greenhouse. Selanjutnya, dengan pemakaian UV cap bel ini, terutama untuk kebersihan, jadi penampakannya ini greenhouse lebih rapi, karena saya panennya kan dengan sistem agrowisata, jadi pendatang datang itu kelihatan bersih dan menarik. Umur melon ini sekitar 65 sampai 70 hari. Jadi udah bisa dipanen, Mas. Dan panen saya untuk sementara ini masih saya buka untuk agrowisata. 3 greenhouse, mungkin 2 sampai 3 minggu sekali ada panenan. Sekali tanam antara 1000 sampai 1500. Dalam mengelola usaha melon ini, saya dibantu mungkin dalam segi keuangan, pemasaran, itu istri saya, Mas, yang menangani. Kalau yang untuk di greenhouse-nya, saya ada 3 greenhouse. Dalam satu greenhouse itu ada tanggung jawab 1 orang dan 2 orang yang cadangan untuk membantu aktivitas di dalam greenhouse. Jadi ada 3 orang operator, ditambah 2 berarti ada 5 orang. Karena di tempat saya menanam melon ini tidak banyak orang yang melakukan. Jadi saya rasa masyarakat Cepu, Blora dan sekitarnya, alhamdulillah dari selama ini saya panen lebih dari 5 sampai 7 hari sudah habis. Omset yang saya dapatkan ya berapa ya, mungkin sekitar kalau 30 ya dapat lah, 30 juta gitu dapat. Dalam 1 tahun saya dapat 4 kali panen, Mas.
Saya sih pinginnya karena di dalam greenhouse ini padat akan teknologi. Mungkin kedepannya saya harus mau lihat greenhouse yang lebih modern ya. Di dalam tim Smart Greenhouse itu mungkin akan mempermudah kita untuk mengeliminasi kendala-kendala di lokasi saya. Untuk bibit sementara saya masih percaya dari Tunas Agro karena kualitas bibitnya juga sudah terjaga dan pengembangan selanjutnya kan juga saya rasa untuk pengadaan bibit sendiri belum lah. Kedepan saya tidak mungkin nanam yang jenis-jenis golden ya. Kedepannya mungkin saya ingin mencoba bibit dan varietas lain terutama melon-melon yang jenis Japanese. Untuk generasi muda, terutama untuk petani milenial, jangan takut untuk bertani karena bertani tidak harus berkotor-kotoran. Kita bisa memanfaatkan sumber daya sekitar kita untuk membuat sistem greenhouse seperti yang saya buat dan hasilnya juga sangat membantu dari segi perekonomian. Modal merupakan faktor yang sangat penting untuk membuat greenhouse, tapi membuat greenhouse nggak harus besar. Dapat kita awali dari membuat greenhouse dengan skala kecil yang kita buat di lingkungan sekitar kita, mungkin di belakang rumah, mulai dari 200 batang, 300 batang, jadi nggak harus sekian ratus meter persegi, tidak, tapi dapat dimulai dari skala kecil, skala rumah tangga.